Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bi wa bi ulumi fi darin amin ya rabbal. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, kitab Tanbihul Muqtarin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu, karya Syekh Muhammad Syekh Abdul Wahab Asy'arah. Di antara akhlaknya orang-orang saleh, dengarkan ya, adalah inkhila'u qulubi min ajzamihim fi kulli maradatin yamraduna. Oh, ini semuanya berkaitan. Ini kebetulan penjelasannya semua berkaitan. Adalah gelisahnya hati mereka, pecahnya hati mereka dari jasad-jasad mereka setiap jasad mereka sakit. Di antara akhlaknya ulama salaf itu, kalau sakit hati mereka itu pecah. Pecah karena lihtimali an takuna tilkal maradah akhir ajalihim, karena mereka takut penyakit itu, sakitnya itu adalah akhir ajal mereka. Fala yumkinu mutaubah wala tadarukul huquq, sehingga tidak berkesempatan tobat dan juga mengembalikan hak-hak adami. Jadi kalau mereka sakit itu langsung sumpek, bukan sumpek, aduh sakit, tuh nggak bisa main sepak bola, duh nggak bisa main game, sakit. Apalagi kalau jempolnya bengkak, aduh ya Allah, levelnya tinggal dikit malah bengkak. Ya, tuh, tangannya bengkak semuanya, sakit, akhirnya diamputasi. Aduh, main game pakai apa? Akhirnya main game pakai jari kaki, karena sakingnya kepengen, saking ketagihan main. Padahal yang nggak dapat duit main game kan. Kalau setiap main game itu dapat duit 10 juta nggak apa-apa. Ini malah kamu ngeluarin duit. Akhirnya otak kamu itu jungkel. Jungkel, kenapa? Kan kamu begini terus. Paham ya? Jadinya agak loading kalau ditajak ngobrolan begitu. Mungker begini otaknya. Paham ya? Nanti pas dajalnya keluar atau pasukan setannya keluar, nggak tahu kamu. Akhirnya kamu game over hidup. Gitu. Game overnya ya di situ nanti. Ya, tujuannya begitu. Game Mobile Legend, kemudian TikTokan, itu supaya kamu tidak bisa mengetahui informasi dari mana? Syam. Supaya kamu tidak tahu kabar-kabar saat ini di negeri Syam, karena ciri-ciri untuk mengetahui dekatnya Imam Mahdi keluar itu ada di negeri Syam. Nah, seperti hadis setiap subuh kita kaji itu ya. Begitu. Mereka takut nggak ada kesempatan tobat, ini sakit menuju mati, khawatir begitu mereka itu. Sehingga mereka fayadhabuna ilal akhirah wa hum usatan. Sehingga mereka pergi ke akhirat dan mereka dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hasan bin Sinan pernah sakit suatu hari, lalu teman-temannya menjenguk. Teman-temannya ngomong, bertanya, gimana keadaanmu? Khair, insyaallah kalau aku selamat dari neraka. Bi khair inna yautu minan nar. Ya. Kemudian ditanya, apa yang kamu inginkan? Pesan apa maksudnya? Terakhir kamu yang kamu mau inginkan apa? Saya mau es teler, tahu campur, sate unta misalnya. Mada tasahi, apa permintaan terakhirmu yang kamu inginkan apa? Apa kata beliau? Lailatun tawilah, lailah panjang. Lailah panjang. Maksudnya malam panjang. Oh iya, bis salah wal istighfar qabla an amut. Yang malam panjang itu aku hidupkan dengan sholat istighfar sebelum aku mati.
Aku pingin malam yang panjang, yang aku isi hidupkan malam itu sepenuhnya dengan sholat dan istighfar. Itu permintaan orang dulu kalau sakitnya parah. Ditanya-tanyai permintaan terakhir kamu apa? Wah, kalau sekarang tambah mati digituin kan. Ya, nying sakit, nying pesan terakhir apa? Tambah plak mati langsung. Oh, mati ditanyain begitu. Nying, apa pesan terakhirnya? Cepet, mau apa? Racun deh. Ya. Begitu. Tobat nying, tobat. Itu orang dulu begitu. Apa permintaan terakhir kamu? Mau sholat, mau istighfar. Apa minta terakhir kamu? Mau kawin sebelum mati. Ya, akhirnya dipanjangkan usianya sama Allah supaya nggak kawin-kawin, nggak jadi mati kan? Ya, begitu. Ngomong dibalas, tak kawin, nggak usah. Nanti kawin sama bidadari. Ya, gitu. Nggak tahu bidadari neraka apa surga. Apa? Itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Ada cerita di sini ketika Wahab bin Warad dibawa ke Mekah, tapi tabibnya itu seorang Nasrani. Kemudian tabib Nasrani tanya, apa yang kamu rasakan? Keluhannya apa? Ayo ngomong aja, apa keluhannya? Maka Wahab menjawab, wa'adallah. Aduh, ngapain aku ngasih kabar ke kamu? Ngapain aku berkeluh kesah sama kamu? Ngapain aku curhat sama kamu? Dokter Nasrani. Akhirnya orang-orang sudah ngomong aja sama kita, apa keluhannya? Sakit apa? Akhirnya beliau menjawab, subhanallah, aina hadhil ukul? Mana akalnya, kata beliau yang sakit ini. Atamuruni an asku rabbi ila aduwin min adaih. Kamu memerintahkan aku untuk berkeluh kesah tentang Tuhanku kepada musuh dari musuhnya Allah. Orang kafir maksudnya. Gum anni ajmun, pergi kalian semuanya, tinggalkan aku sendiri. Kamu memaksakan aku untuk aku berkeluh kesah kepada Tuhanku, kepada orang ini yang musuhnya Allah, karena bukan orang muslim. Ngapain aku berkeluh kesah tentang aku sakit begini-begini, seolah Tuhanku nggak adil begini-begini, sama musuhnya Allah? Mana akal kalian? Begitu, Masya Allah. Bahkan Sufyan bin Uyainah, ini orang-orang besar semua ya, orang ulama besar semua. Sufyan Uyainah pernah bercerita, dakhalna alal Fudail bin Iyad. Aku pernah masuk ke Fudail bin Iyad na'udu, menjenguk dia karena dia sakit. Lalu malah Fudail bin Iyad yang sakit ini ngomong, laulam taji'u lakana ahab ilayya min maji'ikum. Kalau kalian nggak datang, aku lebih suka daripada kalian datang. Ini akhafu an asku lakum rabbi. Aku takut, aku khawatir, aku berkeluh kesah kepada kalian tentang Tuhanku. Aduh, aku sakit, udah demam ini, udah 10 hari saya demam. Duh, menggigil badan saya. Ini kan berkeluh kesah kepada manusia tentang sakitnya dia yang Allah berikan kepada dia. Aku khawatir begitu. Udah, kalian nggak perlu datang, itu lebih aku sukai daripada aku berkeluh kesah tentang sakitku kepada kalian, tentang sakitku yang Allah berikan kepada kalian. Sudah, aku nggak mau berkeluh kesah tentang ini semua. Itu orang kamu enggak sakit gigi sak Facebook tahu semua, sakit gigi sak kampung tahu semua.
patah hati, sak jagat dunia media sosial tahu semua. Wah, koyo artis ya, bercerai jadi trending topik. Masya Allah. Wah, topiknya aja nggak trending. Ya Allah, ya Allah. Nih, dengarkan lagi nih. Ini orang-orang dulu nih ketika sakit ya. Tidak bisa kita niru. Wadahalal Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pernah masuk ala Atha As-Salmi. Ini ulama besar semua. Kepada Atha As-Salmi. Wa huwa maridun. Atha As-Salmi ini dalam keadaan sakit. Qad alahu sifar. Pucat mukanya. Lemas pucat. Sepucat-pucatnya lemas betul. Lalu berkata Hasan Al-Basri kepada Atha, "Ya Atha, la kharata ila sihdid dar." Hei Atha, kau mau keluar depan halaman rumah sana loh. Kok di dalam terus, di kamar terus? Apa yang beliau jawab? Atha As-Salmi jawab, "Inni astahi ayyarani rabbi as'a fi hadhi nafsi." Aku malu Tuhanku melihat aku, diriku berusaha untuk mendapat keuntungan diriku. Aku malu kalau aku keluar rumah ke halaman supaya aku sehat, nggak pucat. Aku malu dilihat sama Allah sedang berusaha diriku mendapatkan keuntungan diri. Paham? Dia kan pucat di kamar ini. Dia ditawari keluar rumah loh biar seger gitu. Aku takut kalau aku keluar rumah Allah tahu diriku sedang berusaha ingin dapat enak diri. Padahal demi kesembuhannya dia. Dibilang keuntungan diri. Bagaimana dengan orang yang betul-betul mencari keuntungan diri? Sehat, cari keuntungan diri. Apalagi benar-benar dia mengambil haknya orang lain untuk keuntungan diri. Masya Allah. Itulah orang-orang dulu ketika sakit. Masya Allah, dahsyat luar biasa. Kalau ini tingkatan para wali yang betul-betul tinggi makomnya. Kalau kita mau niru seperti ini, waduh jauh. Sakit perut aja udah kalang kabut. Cari dokter, cari sini, ini waduh heboh, panik. Dirinya panik. Mereka tuh lebih baik sakit tubuhnya daripada hatinya sakit. Hati sakit tuh bukan patah hati, bukan, maksudnya tuh sakit tuh hatinya tuh kotor, ada ria, pamer, sombong, ujub, itu maksudnya sakit hati. Mereka lebih baik jasadnya sakit daripada hatinya yang sakit. Mereka lebih mengutamakan hatinya daripada jasadnya. Itulah ulama-ulama salaf kita dulu seperti itu. Tapi kalau kita ini berobat ini juga sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Niatnya sunnah Nabi supaya nggak keluar dari jalur. Kalau kamu nggak ngikutin sunnah Nabi, nanti jadinya banyak berkeluh kesah dan akhirnya dosa tok. Kamu berobat ini karena banyak ngeluh, itu dosa. Tapi kalau kamu berobat ngikutin sunnah Nabi, saya berobat ini ngikutin sunnah Nabi, Nabi juga berobat kok. Bahkan Nabi pernah berobat ke orang yang non muslim. Begitu. Bahkan ada orang-orang kampung datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, ana tadawa. Bolehkah aku berobat dengan secara medis?" "Tadawu," kata Nabi, silakan. Bahkan ada sahabat sakit perutnya, "Ya Rasulullah, saudaraku sakit perutnya, minumkan madu." Besoknya datang lagi, "Ya Rasulullah, masih sakit, minumkan madu." Besoknya datang lagi, "Ya Rasulullah, kumat lagi, minumkan madu." Yang keempat harinya, "Ya Rasulullah, sudah sembuh." Apa jawabnya Nabi? "Shadaqallah wa kadhiba batnu akhi." Betul Allah dan bohong perut saudaramu. Di hari yang keempat artinya apa? Kamu berobat itu berulang-ulang dengan madu itu bagus. Secara medis itu bagus. Tapi jangan lupakan juga obat dengan wasilah
Quran, karena Nabi pernah mengatakan man lam yastasfi bil Quran fala syafahullah. Barang siapa yang tidak berobat dengan Al-Quran, semoga Allah tidak sembuhkan penyakitnya. Begitu. Paham toh? Begitu. Paham ya? Ini penting penjelasan seperti ini. Masya Allah. Penting. Ini pas nyambung babnya, ini luar biasa. Tambihul Muqtarin. Besok subuh kita ngaji bab Iqtidrar fi akhbar mu'tabar. Untayan mutiara di dalam informasi tentang munculnya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Itu sudah bab ke 4 kalau nggak salah ya. Besok subuh insyaallah dilanjut lagi sesuai urutan-urutan pembahasannya yang sudah kita baca. Wallahu a'lam bishawab.